Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Abang Xiao Yan yang pada saat ini berhasil lulus dari ujian leluhur generasi ke-6, lalu Xiao Yan pun mendapat apa yang dijanjikan oleh leluhur generasi ke-6 sebelum akhirnya Xiao Yan segera melangkah pergi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terjadi keributan di antara para leluhur yang menyaksikan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Lalu di tengah-tengah kegaduhan ini pada akhirnya leluhur generasi pertama segera membuka mulutnya, dirinya berkata bahwa pengaturan ini telah dibuat oleh tuan mereka, dirinya juga yakin semua orang tentu telah mendengar nama tuan ini dan dunia memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Mendengar hal tersebut hati dari semua leluhur pada saat ini bergetar, leluhur generasi ke-7 tanpa sadar bertanya apakah ini adalah yang mulia? Apakah ini adalah pria yang pernah dikenal sebagai pria yang paling kuat di lautan ketiadaan? Semua leluhur pada saat ini terkejut sementara leluhur generasi pertama pada saat ini hanya terdiam. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai ke aula kelima. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada beberapa fluktuasi aura aneh yang datang dari depan. Xiao Yan pada saat ini melihat belasan api yang berwujud seperti manusia. Sosok-sosok ini pada akhirnya segera melesat dan dengan ganas segera menerjang menuju ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara dari leluhur generasi kelima juga segera terdengar. Sosoknya berdiri dan mengawasi di kejauhan sebelum akhirnya berkata bahwa ujiannya adalah menghadapi 10 mayat api. Jika Xiao Yan bisa menghadapi semuanya maka Xiao Yan benar-benar akan segera lulus dari ujian ini. Pada saat ini sinar cahaya putih kedua benar-benar telah terkondensasi oleh Xiao Yan. Kelihatannya itu sangat kuat di permukaan tetapi dalam pertarungan sebenarnya mungkin Xiao Yan tidak akan bisa menampilkan kekuatan kedua sinar asli tersebut pada saat ini. Xiao Yan pun pada saat ini tertegun dan memandangi 10 sosok yang pada saat ini menuki ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bersiap-siap dan setelah menerobos ke tahap menengah Dosian bintang 8, Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan yang baru saja didapatkan olehnya. Setelah api surgawi di tubuh Xiao Yan menghilang, metode pertarungan terkuat Xiao Yan di masa lalu juga pada saat ini kembali menjadi nol. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang mereka. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki emosi dipenuhi dengan kepedihan ketika memikirkan menghilangnya api surgawi. Xiao Yan pada akhirnya meluapkan emosinya ini kepada sosok-sosok tersebut. Xiao Yan tanpa basa-basi segera melonjakkan kekuatan tahap menengah Dosian bintang 8 dan pada saat ini menggunakan teknik miliknya. Xiao Yan dengan gila-gilaan mengeluarkan teknik pedang misterius penghancur langit 5 lapis hingga tahap ketiga. Kekuatan yang kuat pada saat ini segera terpancar dan Xiao Yan segera terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi tetapi pada akhirnya dalam waktu singkat Xiao Yan pada saat ini benar-benar dapat menghancurkan semua mayat api yang menghadang. Melihat pedang berat yang dikeluarkan oleh Xiao Yan ini banyak leluhur yang menyaksikan pertempuran ini seketika terkejut. Mereka pada saat ini menyadari bahwa bahan yang digunakan untuk senjata Xiao Yan ini cukup langka. Bahkan bagi aliansi Dosian yang sangat kaya mungkin akan kesulitan untuk menghasilkan pedang seperti itu. Mendengar hal tersebut leluhur lain pada saat ini juga menganggukkan kepalanya. Tetapi pada saat ini mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri Xiao Yan. Kekuatan dari monster-monster yang pada saat ini dihadapi oleh Xiao Yan hanyalah bertingkat di Dosian bintang 7. Tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar menampilkan kekuatan penuh untuk menghadapi mereka. Tampaknya pada saat ini Xiao Yan benar-benar meluapkan semua emosinya. Terlebih lagi emosi ini bukan berasal dari luar melainkan dari dalam diri Xiao Yan sendiri. Semua leluhur merasa bahwa apa yang baru saja diucapkan memang benar dan mereka pada saat ini saling mengangguk. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah selesai berhadapan dengan banyak monster api. Xiao Yan pun berbicara perlahan dan bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini lulus ujian. Leluhur generasi kelima pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini bisa pergi.
Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih. Xiao Yan pun segera berbalik dan berjalan untuk pergi, tetapi baru saja Xiao Yan melangkah 2 langkah, suara leluhur generasi kelima segera kembali terdengar perlahan di telinga Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa penampilan Xiao Yan barusan sangat mengecewakan. Mendengar hal ini Xiao Yan tentu saja seketika berhenti dan menjawab bahwa Xiao Yan hanya membutuhkan kurang dari 30 nafas untuk membunuh semuanya. Leluhur generasi kelima pun lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa waktu tidak mewakili hasil, terlebih lagi monster-monster api tak berwajah ini hanya memiliki kekuatan bintang 7, dengan begitu 30 tarikan nafas ini bukanlah hasil terbaik untuk Xiao Yan. Metode bertarung Xiao Yan sangat kuat, tetapi hal tersebut memberi leluhur kelima perasaan bahwa itu bukanlah Xiao Yan. Dengan kata lain, metode bertarung yang baru saja Xiao Yan tampilkan bukanlah sesuatu yang muncul dari dalam hati Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur generasi kelima, Xiao Yan pada saat ini sedikit gemetar. Xiao Yan berpikir apakah Xiao Yan pada saat sebelumnya telah menunjukkan emosinya dengan begitu jelas. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan dengan wajah muram segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh leluhur generasi kelima memang benar. Xiao Yan telah kehilangan jalur apinya untuk menyerap sumber api dan membangun sumber api ini. Leluhur generasi kelima pun segera lanjut berkata, bukankah layak menukar api surgawi Xiao Yan dengan jantung api putih ini? Xiao Yan seketika menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam. Xiao Yan menjelaskan bahwa Xiao Yan telah merasa seperti kehilangan sesuatu yang telah menjadi milik Xiao Yan. Leluhur generasi kelima pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya mengerti apa yang dirasakan oleh Xiao Yan. Api surgawi ini pasti telah bertarung dengan Xiao Yan di medan pertempuran dan telah melindungi Xiao Yan dan telah melihat banyak pertumpahan darah. Tetapi Xiao Yan pada saat ini juga harus tahu bahwa tidak ada di antara mereka yang bisa dipisahkan. Semuanya dapat dikatakan sebagai takdir, dan takdir dari api surgawi milik Xiao Yan adalah mengabdikan dirinya kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya menggelengkan kepalanya dan merenung. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara angin bertiup dan Xiao Yan segera menoleh. Pemandangan di sekitar Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berubah. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat gambaran dirinya sendiri dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga pada saat ini dapat melihat semua proses ketika Xiao Yan mendapatkan api surgawi. Pada saat ini ada belasan api surgawi yang semuanya berlutut dan membungkuk menghadap ke arah Xiao Yan. Mereka masih penuh hormat kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan bergumam agar mereka memaafkan Xiao Yan. Setetes air mata segera jatuh dari sudut mata Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sakit di hatinya. Xiao Yan pun merenung untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya api surgawi peringkat pertama berbicara kepada Xiao Yan. Sosok gagak emas berkaki 3 pada saat ini segera menjelaskan bahwa mereka selalu berada di sini dan tidak pernah pergi. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut berkata, tetapi Xiao Yan tidak bisa merasakan mereka. Gagak emas berkaki 3 pun berkata perlahan agar Tuan pada saat ini merasakannya dengan hati-hati. Mereka tidak pernah pergi dan mereka baru saja menyatu dengan tubuh serta meridian Tuan. Xiao Yan pun seketika membeku mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh gagak emas berkaki 3. Pada akhirnya Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya dan mulai kembali menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam tubuh dan memasuki pembuluh darah sumber api miliknya. Setelah beberapa saat merasakan, pada akhirnya sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat. Ketika Xiao Yan membuka matanya lagi pada saat ini gumpalan api segera melayang keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Kekuatan ini segera tercermin di pupil mata Xiao Yan seolah-olah api pada saat ini menyala di matanya. Xiao Yan pun benar-benar terkejut sebelum akhirnya kembali mengguncang tangannya dan api ini seketika menghilang. Xiao Yan tanpa sadar berseru bahwa mereka benar-benar belum menghilang. Kegembiraan di wajah Xiao Yan pada saat ini benar-benar melonjak dan Xiao Yan benar-benar menghela nafas lega.
Mendengar hal tersebut pada saat ini leluhur generasi kelima pun mengangguk dan tertawa sebelum akhirnya berkata tentu saja mereka selalu ada, pada saat ini mereka hanya merubah ke cara hidup yang lebih berharga. Xiao Yan pun pada akhirnya segera mengerti apa yang dimaksud oleh leluhur generasi kelima. Xiao Yan pun segera kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada leluhur generasi kelima. Leluhur generasi kelima pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa leluhur generasi keempat pada saat ini sedang menunggu Xiao Yan. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini dengan cepat pergi. Dirinya pada saat ini sangat bangga kepada Xiao Yan karena jarang sekali baginya melihat orang yang menghargai cinta dan keadilan di jalur kultivasi ini. Xiao Yan pun tersenyum dan kembali menangkupkan tangannya sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk bergegas. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera sampai di aula keempat dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan dapat melihat tempat ini dipenuhi dengan kabut. Sebuah suara juga perlahan keluar dari kabut ketika menjelaskan agar Xiao Yan pada saat ini jangan percaya pada apapun yang Xiao Yan lihat dengan mata. Hal itu dikarenakan tidak semua cahaya benar-benar nyata dan Xiao Yan pada saat ini harus berhati-hati. Dirinya khawatir di antara ujian yang telah Xiao Yan hadapi ujian keempat ini seharusnya dianggap yang paling sulit. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menjadi waspada dan origin abadi Xiao Yan seketika melonjak. Xiao Yan tidak bisa melihat apapun dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan bisa merasakan ada sosok yang melesat. Xiao Yan pun berusaha sekeras mungkin untuk menghindari lesatan serangan tersebut, namun pada saat yang sama Xiao Yan kembali merasakan serangan dari sisi lain. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening karena ternyata pada saat ini tidak hanya ada satu orang yang menyerang. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius dan Xiao Yan kembali terlibat di dalam pertempuran. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini api tiba-tiba meledak di telapak tangan Xiao Yan. Origin abadi yang bergejolak melonjak keluar dari sumber api di dalam tubuh Xiao Yan. Api ini seketika Xiao Yan alirkan ke pedang berat misterius dan bersamaan dengan hal tersebut sosok Yiwa juga segera muncul di kepala Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini mengembunkan teratai api di tangannya sebelum akhirnya berkata kepada Yiwa. Xiao Yan berkata bahwa Yiwa pada saat ini bisa meledak sesuka hatinya. Xiao Yan dan Yiwa pun terlibat di dalam pertempuran dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat bersemangat. Teratai api pada saat ini melonjak di segala titik dan benturan besar pada saat ini segera terjadi. Seluruh aula pada saat ini seolah-olah bergetar dan akan hancur di bawah dentuman keras teratai api milik Xiao Yan dan Yiwa. Xiao Yan pada saat ini berhasil menghancurkan dua boneka yang baru saja menyerang ke arah Xiao Yan. Namun di dalam kobaran api Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa masih ada banyak aura yang pada saat ini berada di sini. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan bertanya ada berapakah boneka yang seperti itu. Sementara itu suara leluhur dari generasi keempat pun segera terdengar di telinga Xiao Yan. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak membuka matanya dan melihat-lihat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tanpa sadar bergumam apakah Xiao Yan harus menggunakan jantung api putih ini untuk melihat kabut. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan pada saat ini Xiao Yan segera memejamkan matanya. Bersamaan dengan hal tersebut ada dua lingkaran cahaya yang bersinar di dalam mata Xiao Yan. Sesaat kemudian Xiao Yan segera membuka matanya dan di mata Xiao Yan pada saat ini semua kabut telah menghilang. Apa yang berada di hadapanan pada saat ini hanyalah alun-alun yang luas dengan sesosok tubuh yang berdiri di tengah alun-alun. Sosok tersebut pada akhirnya segera tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini siap. Ujian Xiao Yan di tahap keempat ini benar-benar baru saja akan dimulai. Xiao Yan pada saat ini segera melihat sekeliling dan Xiao Yan tidak menemukan keberadaan dari boneka-boneka yang sebelumnya Xiao Yan rasakan. Xiao Yan benar-benar kebingungan sementara sosok leluhur generasi keempat kembali berbicara. Leluhur generasi keempat menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya telah berkata sedikit cahaya saja akan bisa menipu Xiao Yan.
Bersamaan dengan perkataan yang terdengar pada saat ini, leluhur generasi keempat pun segera melesat menyerang ke arah Xiao Yan. Leluhur keempat lanjut berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya dan jangan menahan diri. Xiao Yan pun sedikit terkejut, tetapi Xiao Yan pada saat ini meyakini bahwa leluhur keempat pasti akan memberikan pemahaman yang lain kepada Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus mengeluarkan semua kemampuannya. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan semua teknik yang Xiao Yan miliki. Pertempuran di antara Xiao Yan dan leluhur generasi keempat pada saat ini benar-benar pecah. Xiao Yan pada saat ini tidak hanya mengeluarkan teknik lawas yang Xiao Yan miliki tetapi juga mengeluarkan teknik yang baru Xiao Yan pelajari. Teknik pedang berat penghancur langit 5 lapis pada saat ini dikeluarkan oleh Xiao Yan, baik teratai api dan tombak guntur juga pada saat ini benar-benar dilepaskan oleh Xiao Yan, bahkan Xiao Yan pada saat ini juga segera mencoba kekuatan dari teknik telapak tangan cahaya matahari yang agung, menghadapi serangan Xiao Yan ini leluhur generasi keempat pada saat ini hanya tertawa. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius. Xiao Yan juga pada saat ini kembali berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik cahaya kehancuran. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama berbenturan dan setelah banyaknya pertukaran keduanya pada saat ini terlihat imbang. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur dengan Xiao Yan yang terengah-engah sementara leluhur generasi keempat pada saat ini tersenyum. Leluhur generasi keempat pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sepertinya metode Xiao Yan semuanya hampir digunakan. Leluhur generasi keempat akan mengajari metode bertarung dari jantung api putih yang sebenarnya pada saat ini, tidak peduli apakah itu pedang berat senjata atau teratai api Xiao Yan, hal itu benar-benar tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan jantung api putih. Terlebih lagi hal ini tidak akan terjadi dalam semalam jika Xiao Yan ingin menggunakan kekuatannya. Xiao Yan juga harus tahu bahwa semua yang diajarkan oleh para leluhur akan mempercepat pemahaman Xiao Yan tentang jantung api. Xiao Yan pun pada saat ini menghela nafas mendengar apa yang diucapkan oleh leluhur generasi keempat. Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada leluhur generasi keempat. Sementara itu leluhur generasi keempat segera menjelaskan bahwa telapak cahaya matahari yang agung milik Laoki adalah keterampilan bertarung yang menggabungkan kekuatan cahaya api putih dan origin abadi. Xiao Yan masih belum memahami dengan jelas pada saat ini, cahaya api putih yang terkondensasi tidaklah cukup tetapi dirinya akan memberitahu Xiao Yan metode bertempur. Semakin banyak cahaya jantung api putih yang Xiao Yan padatkan maka akan semakin kuat ledakan dari jantung api putih. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan pada saat ini juga bisa merasakan hal tersebut. Namun Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung dan berpikir bahwa selain dari mampu membutakan musuh, Xiao Yan pada saat ini masih belum melihat kekuatan penghancur dari jantung api putih yang sebenarnya. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya bisakah cahaya ini benar-benar melukai seseorang? Leluhur generasi keempat pun segera menjawab pertanyaan Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan harus tahu ada total 9 dari sumber api. Jantung api menempati urutan ke-6 di antara 9 jantung api. Selain itu jantung api putih ini juga tidak dikenal karena kekuatan penghancurnya. Oleh karena itu jantung api putih ini tidak akan memiliki efek yang fatal di dalam pertempuran. Serangan dari jantung api putih ini lebih ke tentang mengendalikan musuh dalam waktu sekejap. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengerutkan kening dan memikirkan apa yang baru saja dijelaskan oleh leluhur generasi keempat. Jika sesuai apa yang dikatakan oleh leluhur generasi keempat maka kekuatan dari jantung api putih ini benar-benar hanya bisa mengontrol tubuh seseorang. Namun hal tersebut juga tidak akan berpengaruh karena di dalam pertempuran seseorang masih memiliki kekuatan spiritual. Meskipun musuh berhasil dibutakan tetapi kekuatan spiritual pada saat itu akan dapat menjadi mata kedua. Pada dasarnya kekuatan dari serangan jantung api putih ini tidak bisa sepenuhnya membatasi lawan.
Melihat Xiao Yan yang berpikir pada saat ini leluhur generasi keempat sepertinya menyadari hal tersebut, dirinya pun segera berkata bahwa cahaya jantung api putih ini tidak hanya dapat membutakan mata, tetapi dirinya juga dapat menyinari jiwa dan membuat kebutaan. Selama Xiao Yan memiliki cukup cahaya jantung api putih maka Xiao Yan akan dapat melakukan hal tersebut. Setelah selesai berbicara pada saat ini mata leluhur generasi keempat segera memancarkan dua pancaran cahaya. Cahaya ini langsung menembus ke Xiao Yan dan selama beberapa saat Xiao Yan pada saat ini ditempatkan dalam kegelapan. Bukan hanya tubuhnya tetapi juga jiwa Xiao Yan pada saat ini tidak dapat melihat apapun. Tetapi yang aneh pada saat ini adalah bahwa kesadaran Xiao Yan benar-benar masih terjaga. Xiao Yan tiba-tiba terkejut dan Xiao Yan menyadari di tengah-tengah pertempuran, jika ada waktu 1 detik untuk menahan musuh maka itu benar-benar akan dapat mengubah situasi dari pertempuran. Leluhur generasi keempat juga pada saat ini telah mengunci Xiao Yan untuk waktu yang cukup lama dan jika hal tersebut bisa dikuasai oleh Xiao Yan, bukankah dengan begitu maka ketika Xiao Yan berhadapan dengan musuh maka musuh benar-benar dapat dikatakan akan bisa dibunuh berkali-kali. Pada akhirnya leluhur generasi keempat pun segera mengembalikan Xiao Yan ke kondisi semula dan Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Di sisi lain leluhur generasi keempat segera berkata kepada Xiao Yan bahwa serangan yang Xiao Yan tunjukkan sebelumnya hanyalah sebuah serangan. Metode pertempuran terburu-buru seperti itu tidak buruk untuk menekan kekuatan, tapi jika musuh Xiao Yan lebih kuat maka Xiao Yan benar-benar harus gambling dengan hidupnya sendiri. Sekarang Xiao Yan memiliki jantung api putih dan Xiao Yan tentu saja memiliki kendali api terkuat. Xiao Yan juga sekarang telah memandatkan 2 sinar cahaya putih dan pada level yang sama, Xiao Yan seharusnya bisa membuat lawan terkunci selama 1 atau bahkan 2 detik. Jika Xiao Yan ingin memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi maka Xiao Yan harus terbiasa dengan cara membuat cahaya menembus jiwa selain dari mata. Tubuh dan jiwa adalah 2 substansi yang berbeda. Jiwa tampak halus dan jiwa ini juga masih terlahir dari cahaya. Selain itu tidak ada seorang pun yang tidak memiliki mata jiwa. Selama Xiao Yan menemukan mata jiwa maka Xiao Yan benar-benar akan dapat membatasi musuh. Selain itu karena Xiao Yan pada saat ini memiliki jantung api putih di mata Xiao Yan pasti akan langsung bisa melihat jiwa seseorang. Semua orang yang memiliki jiwa tentu saja akan memiliki jiwa yang berada di kegelapan. Di sanalah mata jiwa berada dan Xiao Yan bisa menyerang ke area tersebut. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan segera menyadari apa yang baru saja dijelaskan oleh leluhur generasi keempat. Pada akhirnya 2 cahaya putih segera mengalir di mata Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera memperhatikan leluhur dari generasi keempat. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat jiwa dari leluhur generasi keempat melalui antara kedua alisnya. Xiao Yan pun terus fokus sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini melihat setitik cahaya hitam di tengah-tengah alisnya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedang mencoba leluhur generasi keempat pun mempersilakan Xiao Yan untuk mencoba menyerangnya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan segera mengarahkan kekuatan cahaya ini menuju ke mata jiwa leluhur generasi keempat. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini berhasil tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan leluhur generasi keempat menjadi buta. Leluhur generasi keempat pada saat ini juga tidak terkunci oleh kekuatan dari Xiao Yan. Alasannya sangat sederhana karena leluhur generasi keempat hanyalah sisa jiwa, terlebih lagi kekuatannya juga sangat kuat. Xiao Yan sekarang hanya memiliki 2 cahaya putih dan cahaya tersebut tidak cukup untuk mengguncang leluhur generasi keempat. Sementara itu leluhur generasi keempat pada saat ini segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sangat bagus. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini telah lulus dari ujiannya. Jantung api putih ini memiliki banyak metode bertarung. Apa yang diajarkan oleh leluhur generasi keempat hanyalah pemahamannya tentang jantung api putih. Mungkin di masa depan Xiao Yan akan belajar lebih banyak mengenai jantung api putih. Namun jika Xiao Yan telah berhasil menggunakan teknik yang baru saja diajarkan oleh leluhur generasi keempat, maka kekuatan tersebut akan bisa menghentikan 10.000 orang dalam sekejap.
di dalam pertempuran kendali absolut dapat dikatakan sama dengan kekuatan absolut. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berpikir apa yang dikatakan oleh leluhur generasi keempat memang benar. Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan dan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih. Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah dan pada saat ini ada 3 aula yang tersisa. Namun baru saja Xiao Yan hendak meneruskan perjalanan tiba-tiba jiwa Xiao Yan merasakan tarikan yang kuat. Penglihatan Xiao Yan seketika menjadi gelap dan Xiao Yan segera kehilangan kesadarannya. Di benak Xiao Yan pada saat ini terdengar suara yang memerintahkan Xiao Yan untuk segera bangun. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera membuka matanya. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan tidak tahu berapa lamakah waktu telah berlalu. Xiao Yan merasa wajahnya pada saat ini sangat sakit. Xiao Yan pada saat ini segera melihat sekeliling dan Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan telah kembali ke rumah harta karun dari Bei Tianli. Bei Tianli juga pada saat ini sedang berjongkok di samping Xiao Yan dan menamparkan wajahnya. Ketika melihat Xiao Yan membuka matanya, Bei Tianli pun berhenti dan pada saat ini menghela nafas lega. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan juga tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman dan Xiao Yan pada saat ini hampir kembali pingsan. Namun bersamaan dengan hal tersebut gelombang dari sumber energi yang kuat meletus dari tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun menyusut tajam dan Xiao Yan pada saat ini segera merasakan sesuatu di dalam dantian Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan terkejut setelah merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan sudah berada di tahap bintang 9 dosian. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan tetapi Xiao Yan juga segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk mengangkat lengannya tetapi Xiao Yan benar-benar tidak memiliki kekuatan. Sementara itu Bei Tianli pada saat ini segera membantu Xiao Yan untuk menegakkan diri dan duduk bersila. Barulah pada saat itu Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Bei Tianli juga pada saat ini segera berkata bahwa apakah Xiao Yan tahu jika Xiao Yan hampir mendapat permasalahan kali ini. Xiao Yan pada saat ini menyadari Meng Bei Tianli membangunkan Xiao Yan. Xiao Yan merasakan bahwa origin abadi di dantian Xiao Yan telah benar-benar habis. Tubuh Xiao Yan pada saat ini sangat kurus dan vitalitasnya juga melemah. Jika ada penundaan lebih lanjut mungkin Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa bangun lagi. Pada akhirnya setelah menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak banyak basa-basi. Xiao Yan segera menyerap origin abadi di sekitar dan pada saat ini energi yang melonjak segera masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Melihat hal ini Bei Tianli pada saat ini kembali merasa cemas. Dirinya pada akhirnya segera mengeluarkan 100 juta pil origin abadi untuk diserap Xiao Yan. Bei Tianli pada saat ini benar-benar khawatir semua harta karun di sini akan diserap oleh Xiao Yan. Terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini telah menerobos ke dosian bintang 9 oleh karena itu konsumsinya tidak akan sedikit. Bei Tianli pun menghela nafas sementara Xiao Yan pada saat ini menyerap origin abadi dengan kecepatan yang sangat gila. Dalam sekejap mata origin abadi yang diberikan oleh Bei Tianli pada saat ini benar-benar habis. Tetapi Xiao Yan masih belum berhenti menyerap origin abadi dan Bei Tianli terpaksa kembali mengeluarkan 100 juta lagi. Bei Tianli pada saat ini tersenyum pahit di wajahnya dan bertanya di dalam hatinya, apakah yang telah didapatkan oleh Xiao Yan? Berkah macam apa yang didapatkan oleh bocah tersebut hingga dirinya benar-benar menerobos ketiga tingkat dengan begitu cepat. Bei Tianli pun menghela nafas sambil menunggu Xiao Yan yang pada saat ini selesai melakukan penyerapan aroma janda tobrut atau cicak pargoi.